Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Saya akan mendemonstrasikan program dalam bahasa Pascal untuk algoritma pencarian bagi dua larik integer terurut menurun atau descending. Algoritma ini atau program ini kita buat berdasarkan algoritma pada materi presentasi pencarian bagi dua, yaitu algoritma pencarian bagi dua integer terurut menurun atau descending. Nanti kita akan membuat sebuah prosedur binary search di mana di sini akan melakukan pencarian apakah sebuah elemen ditemukan atau tidak pada larik integer terurut menurun. Oke, kita mulai dengan membuka aplikasi Lazarus. Di sini sebagai IDE Pascal saya menggunakan Lazarus. Kemudian create new simple program. Oke. Baiklah, program ini kita beri nama binary search. Oke. Kemudian seperti biasa ada uses crt. Kemudian karena nanti binary search ini digunakan untuk pencarian pada data larik yang sudah terurut. Untuk memudahkan kita supaya tidak menginput data lariknya, maka kita akan gunakan konstanta larik. Ya. Jadi kita definisikan konstantanya, konstanta L itu adalah bertipe data array 1 sampai 10. Misalnya ada 10 elemen larik of integer di mana datanya adalah kita buat datanya 20, 19, 15, 14, 12, 10, 8, 7, 5, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian ada konstanta satu lagi, yaitu konstanta N. Ini adalah jumlah elemen lariknya. Jadi jumlah elemen larik ini sebanyak 10 buah. Karena kita tidak lariknya tidak dinamis, ini adalah larik konstanta. Kemudian kita butuh pendefinisian tipe data bentukan. Ada namanya tipe data bentukan larik. Itu sama dengan array 1 sampai 10 of integer. Kemudian kita butuh variabel. Variabel di sini nanti kita akan butuh variabel x. Variabel x ini adalah elemen yang akan kita cari. Kemudian id x itu posisi indeks elemen yang kita cari. Ini tipenya adalah integer. Oke, sudah. Kemudian kita ke bagian begin, ya, atau ini bagian program utama. Nah, di program utama ini kita akan meminta inputan elemen apa yang akan kita cari. Ya. Jadi kita akan write ketikkan nilai elemen larik yang dicari. Oke. Kemudian kita baca nilai yang diinputkan, read line.
kita simpan ke variabel X. Oke. Jangan lupa sebelumnya clear screen. Kemudian ini biasanya dibawa ada di key supaya tidak menutup ketika program selesai dieksekusi. Kemudian ini read line X. Nah, setelah nilai X dibaca, maka selanjutnya adalah ini input elemen yang dicari. Kemudian yang berikutnya adalah panggil prosedur binary search. Oke. Manggilnya misalnya nama prosedurnya binary search. Parameter yang kita kirim ketika pemanggilan prosedur ini pastinya nanti kita akan mengirimkan parameter L. Parameter L ini adalah lariknya, kemudian N itu jumlah elemennya, kemudian X ini adalah elemen yang kita cari, kemudian IDX adalah indeks dari elemen yang kita cari. Jika tidak ditemukan, maka indeksnya -1. Nah, jika ditemukan, maka indeksnya sesuai dengan posisi elemen X pada larik. Oke. Nah, apabila pemanggilan telah selesai, maka output dari prosedur ini adalah nilai IDX. Kan nilai IDX-nya kita cek. Maka kita cek if IDX sama dengan -1, maka berarti data X, elemen X tidak ditemukan. Right? Headline elemen X tidak ditemukan di dalam larik L. Else maka jika nilai IDX-nya bukan -1, maka elemen X ditemukan pada indeks ke IDX di dalam larik L. Oke. Pindahkan ke bawah. Kelihatan. Oke. Nah, seperti itu ya, pemrosesan untuk menampilkan. Jadi kalau indeksnya bukan -1, nanti akan berarti elemennya ditemukan ya, dan akan diinformasikan posisinya pada indeks keberapa. Nah, selanjutnya kita akan buat prosedur untuk binary search-nya. Jadi kita tambahkan prosedur di sini. Prosedur binary search, elemen parameter inputnya L larik, N integer, X integer, kemudian parameter input outputnya itu var IDX bertipe integer.
ini sama ln x idx ya, ln x idx. Kemudian kita butuh beberapa parameter atau kita butuh beberapa variabel seperti di sini. Nah, binary search ini parameter inputnya L, N, X, dan outputnya IDX. Dan kita perlu mendeklarasikan beberapa variabel yaitu I, JK, dan found. I, JK bertipe integer, found bertipe boolean. Var IJK integer, kemudian variabel found bertipe boolean. Oke. Sesuai dengan algoritmanya, setelah ini kita berikan nilai awal I itu 1, kemudian N itu J itu N atau ujung kanan larik, dan found nilai awalnya adalah false. Oke. I 1 J N found false. Nah, setelah ini kita masuk ke perulangan. Selama nilai found itu bernilai false atau I-nya kurang dari sama dengan J, maka akan dilakukan perulangan. Berarti while selama found bernilai false, berarti while not found, artinya found nilainya bukan true ya. While not found or I kurang dari sama dengan J, do begin N. Kita buat N untuk prosedurnya. Ini begin N untuk perulangan. Oke. Bikin, kemudian kembali ke algoritmanya. Dihitung dulu nilai K. K adalah I tambah J dibagi 2. K sama dengan I tambah J dibagi 2. Nah, kita biasa menggunakan bagi dengan operator garis miring. Bagi operator garis miring, ini akan menghasilkan nilai desimal atau nilai float. Ya. Nah, untuk kasus ini kita membutuhkan hasil bagi yang integer. Maka di sini operator bagi yang digunakan adalah div. Div ini akan menghasilkan hasil bagi integer pembulatan ke bawah. Oke. Setelah dapat nilai K, kemudian dicek jika nilai elemen K tersebut sama dengan X, berarti X ditemukan. Oke. If LK sama dengan X, dan elemen ditemukan, berarti found-nya bernilai true. Jika LK itu tidak sama dengan X, nah ada dua kemungkinan, kurang dari X atau lebih dari X. Jadi, if LK itu kurang daripada X, berarti elemen tengahnya lebih kecil daripada nilai X yang kita cari.
berarti posisi X berada di sebelah kiri dari elemen tengah, karena ini terurut menurun. Ya. Jadi, ketika posisi nilai tengah lebih kecil daripada elemen yang kita cari, contoh 4 lebih kecil daripada 6, maka untuk data terurut menurun, kita posisi elemen yang kita cari berada di sebelah kiri. Ya, ketika 4 kurang daripada 6, maka elemen yang kita cari berada pada sisi kiri. Jadi, ketika LK kecil dari X, maka kita harus mencari sisi sebelah kiri. Ya. Then, nah, ketika mencari sisi sebelah kiri, kita akan mencari ke kiri, maka variabel I itu tetap posisinya 1, tetapi J itu posisinya adalah K dikurangi 1. Berarti I-nya tidak ada perubahan, posisi J-nya adalah K dikurangi 1. Ya. Seperti di algoritma, jika LK kurang daripada X, maka J-nya adalah K kurang 1. Else, maka I-nya adalah K tambah 1. Oke. Else, maka I sama dengan K tambah 1. Maka else if ini berakhir di sini. Oke. Nah, di sini perulangan selesai di sini. Di sini end of while. Oke. Di sini while-nya berakhir di sini. Ketika while telah berakhir, maka kita akan mendapatkan status found-nya menjadi true atau tetap false. Jadi jika ada kondisi LK sama dengan X terpenuhi, maka found akan true. Tapi jika selama perulangan tidak pernah ditemukan LK sama dengan X, maka found nilainya tetap false. Jadi jika pada akhir perulangan found itu nilainya true atau if found, maka nilai IDX itu adalah K. Else, maka nilai IDX itu adalah min 1. Nah, sampai di sini berarti prosedur itu akan mengupdate nilai IDX ya. Jika elemen ditemukan, IDX-nya sesuai dengan posisi elemen. Jika tidak ditemukan, IDX-nya akan bernilai min 1. Nah, nilai inilah yang akan dicek di program utama. Jika IDX min 1, maka elemen X tidak ditemukan. Jika selain min 1, maka elemen X ditemukan pada posisi indeks yang dicari pada prosedur binary search. Oke. Kita maksimumkan. Nah, ini prosedurnya. While not found, perulangan berakhir sampai di sini. Kemudian ini untuk outputnya. Oke. Nah, kita coba jalankan. Nah, ternyata di sini duplicate identifier I. Kak, panggil bunda, Pak. Kakak, adik nangis. Panggil bunda. Panggil bunda.
I jika integer found boolean ini bukan di I titik 2 sama dengan 1. Expected. I jika integer found boolean error duplicate identifier I, ada lagi I di sini. Tidak ada. Ini awal. Bisa. I integer, J integer, K integer, I titik 2 sama dengan 1. Kan tidak bisa. Duplicate identifier I. Langsung kita beri nilai saja di sini. Sama dengan 1. Ini kita hapus. Oke, kita langsung berikan nilai saja. Sama dengan N. K tidak ada nilai awal. Boolean nilai awalnya false. Oke. Kita run. Input expression. Bikin. Maaf. Ada yang keliru. Oke, Ctrl Z. Lupa bikinnya. Oke, kita lupa bikinnya. Berarti di sini ini var. Sini harus ada bikin dulu. Bikin. Nah, baru N ya. Kita coba lagi. Oke. Nah, ketikkan elemen yang dicari. Kita misalkan kita ingin mencari posisi elemen 7. Ya. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elemen 7 posisinya pada indeks ke-8. Kenapa nggak keluar? Ketika nilai menarik mencari 7. Oke, kita lihat. Di sini ada IDX, var x IDX integer, var IDX titik 2 integer,
IDX coba misalnya elemen 10. Oke, tidak ada respon. Binary search, right? Ketika nilai elemen lari yang dicari readline X, X-nya dapat, binary search LNX IDX. var X bertipe integer, IDX juga bertipe integer. Kemudian LNX IDX, LNX IDX, coba yang ini kita buat ID saja. ID, ini ID, ID. Oke, kita coba elemen 7. Oke. Oke, kita lihat tipe lari array of integer var X IDX integer, benar. Binary search L lari, N integer, X integer, var IDX integer. Kemudian I jika integer found boolean, begin I 1 J sama dengan N, found sama dengan false. Found for I kurang dari sama dengan J, do if. Oke, coba kita buat ini, if found sama dengan true. If found, then benar, dan IDX sama dengan K, else IDX sama dengan min 1, else kita lihat project sebelumnya. Binary search coba kita write line dulu, apakah nilai indeksnya terbaca. Write line
idx line idx. Oke. Tujuh. Oke. Berarti outputnya tidak keluar. Ada warning idx doesn't seem to be initialized. Ya, kita inisialisasi saja. idx-nya kita anggap pertama tidak ditemukan. Min 1. Kita compile lagi. Illegal expression. Run. Nilai indeks dikirimkan ke sini. Kemudian var ijk bertipe integer, i-nya 1, j-nya n, found sama dengan false, while not found, or oh, ini salah logiknya. Di sini n. While not found, n. Oke. Nah. Kita hapus saja ini. Oke, kita coba. Ya, elemen 7 ditemukan pada indeks ke-8 di dalam larik L. Ya. Kalau kita coba elemen yang tidak ada, misalnya elemen 4. Elemen 4 tidak ditemukan dalam larik. Nah, demikian contoh program untuk pencarian bagi 2 pada larik terurut menurun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.